Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Doa saya kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap diberkati dan juga disertai Tuhan di dalam segala hal. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu memohon hikmat dan juga pimpinan yang daripada Tuhan. Bapak kami surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh kembali mengadakan ibadah Mezbah keluarga di rumah kami masing-masing. Karena situasi pandemi yang masih ada sampai hari ini sekitar kami, namun kami percaya bahwa ini tidak mengurangi berkat dan juga hikmat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih ketika kami hendak mempelajari kebenaran firman Tuhan, belajar lebih dalam dan melakukannya dalam kehidupan kami, kami percaya ada berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Sertai dan pimpin kami, berikanlah kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang boleh kami pelajari, kami dengarkan bersama-sama, dapat menguatkan dan mengubahkan hidup kami semakin hari semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda pernah sakit hati? Mungkin oleh perkataan seseorang, mungkin oleh perbuatan seseorang, atau mungkin Anda menjadi salah satu orang, yang menyebabkan orang lain sakit hati dengan perkataan Anda, dengan sikap Anda terhadap orang itu, tanpa Anda sadari atau mungkin dengan kesadaran penuh, sudah membuat orang lain sakit hati. Pernahkah Anda mendengar atau membaca secara pribadi satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa dari mulut yang satu bisa keluar dua hal, yaitu berkat dan juga sekaligus bisa keluar kutuk. Dari lidah kita ini bisa memunculkan, menghasilkan dua macam hal, yaitu berkat dan kutuk. Tinggal mana yang seringkali keluar dari ucapan kita. Nah, menurut saya bukan hanya lidah saja. Bukan berarti firman itu salah, firman itu betul. Tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya, pada aplikasinya, seringkali tidak hanya mulut saja yang membuat orang lain sakit hati. Tetapi kadang sikap dan keputusan kita, perbuatan kita bisa membuat orang lain sakit hati. Pun juga demikian sebaliknya. Apa yang orang lain katakan dan apa yang orang lain perbuat juga seringkali dapat membuat kita memiliki sakit hati. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk waspada terhadap dua hal. Apa itu? Kita akan simak terlebih dahulu dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Timotius, surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai dengan 5a. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, firman Tuhan berpesan pada ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Mari kita bahas satu persatu. Saya katakan tadi di awal bahwa ada dua hal yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah input. Apa artinya input? Apa yang masuk kepada kita? Seperti firman Tuhan ini mengatakan, akan datang saatnya banyak orang yang tidak dapat lagi melakukan kebenaran, bahkan mendengarkannya pun mereka tidak mau. Mereka mulai mencari orang-orang atau disebutkan secara guru-guru yang mereka anggap bisa memuaskan telinganya, memuaskan jawaban-jawaban yang menurut keinginannya, bukan menurut kebenaran atau apa kata firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini harus kita waspadai, karena mereka biasanya memberikan kepada kita input sesuatu yang buruk, karena mereka belajar kepada guru yang salah.
Mereka fokus kepada hal yang tidak benar menurut kebenaran firman Tuhan. Bisa jadi apa yang pada akhirnya mereka katakan dan mereka perbuat menjadi input yang buruk dalam hidup kita. Maka sebab itu firman Tuhan katakan dalam ayat yang kelima bagian yang ka. Kuasailah dirimu. Kuasailah diri kita untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Kita tidak akan bisa menutup semua orang atau menutup mulut semua orang. Kita tidak bisa membuat semua orang menjadi suka, sayang, cinta kepada kita. Apalagi kalau kita bertemu orang yang memang dasarnya tidak suka. Dasarnya anyel, dasarnya kesel, dasarnya jengkel, atau bahkan benci kepada kita. Mau 1000 macam kebaikan kita berikan, kita tunjukkan kepada mereka, tidak akan mengubah pandangan mereka dan tidak akan mengubah apa yang akan mereka katakan tentang kita. Kebencian yang mereka miliki kepada kita akan menghasilkan informasi, perkataan, dan perbuatan yang buruk yang hanya akan menyerang kita. Bahkan mereka akan berusaha untuk menutupi kebaikan-kebaikan kita supaya tidak diketahui orang lain. Maka sebab itu Tuhan memberikan kita 2 tangan. Untuk apa? Bukan untuk menutup satu persatu mulut orang-orang yang tidak suka, yang mengomongkan kita, yang memfitnah kita. Bukan untuk itu. Karena 2 tangan kita tidak akan sanggup melakukannya. Tapi Tuhan memberikan kita 2 tangan. Pas. Tepat jumlahnya. Untuk menutup kedua telinga kita. Kadang kita perlu menutup kedua telinga kita. Kadang kita perlu untuk mengasingkan diri. Walaupun itu mungkin hanya di dalam kamar. Supaya tidak mendengar perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa menjatuhkan, meruntuhkan iman atau bahkan mental kita. Dengarkan hal yang baik-baik saja. Itu sebabnya kita harus waspada. Supaya dengan omongan mereka itu tidak menjadi hal yang kedua yang harus kita waspadai. Yaitu output yang buruk. Apa yang keluar dari kita adalah yang buruk karena kita meresponi dengan tidak benar. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka perlakukan kepada kita. Untuk membuatnya lebih mudah dimengerti, saya akan memberikan satu gambaran atau ilustrasi. Saya punya 2 botol minuman bersoda. Ya. Walaupun mungkin Anda sudah tahu apa ini mereknya, tapi saya tidak mau sebut lah ya. Anda pasti tahu ini minuman bersoda. Saya punya 2 botol di sini. Mengapa saya bawa ini? Saya ilustrasikan hidup kita itu seperti minuman bersoda. Yang ketika dikocok, ya, ibarat kata kita mengalami guncangan dalam kehidupan. Dikocok terus. Semakin lama semakin dikocok, semakin diguncang. Semakin lama semakin diomongkan. Semakin lama semakin difitnah. Semakin lama semakin berat. Itu kocok terus. Dikocok terus. Dan kemudian saya akan menyimpan yang satu. Dan saya akan membuka yang satu. Ini dikocok ya. Apa yang akan terjadi kalau ini saya buka? Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Semoga tidak menjadi bledos atau meletus gitu ya. Nah, tuh lihat. Tuh. Ya. Ketika dibuka, maka gelembungnya akan keluar, akan tumpah. Ini mungkin karena saya kurang lama mengocok, jadi yang keluar hanya sedikit gitu. Tapi kalau ini semakin lama dikocok, maka akan semakin bergelembung dan keluar. Nah, kita coba sekali lagi. Kan. Tuh. Lihat, ini sampai ke lantai-lantai di gereja ini ya, sampai terkena jas saya, terkena baju saya, tapi tidak apa-apa. Hidup kita ibarat botol ini loh. Botol soda ini, minuman soda yang ada di dalam botol. Yang ketika terguncang, ketika kena masalah, firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Tutuplah telingamu dan tutuplah mulutmu, jangan kau buka atau sembarangan dibuka kalau tidak mau keluar hal-hal yang tidak kita inginkan. Berusahalah untuk menutup mulut, berusahalah untuk mengendalikan diri, tidak membuka perkataan atau perbuatan ketika sedang emosi,
ketika sedang jengkel, kalau tidak mau keluar sesuatu yang merugikan seperti ini. Karena pada akhirnya ini hanya akan menjadi sebuah mata rantai yang tidak akan putus untuk menyakiti orang demi orang. Minimal saya harus ngepel ini habis ini ya. Ini karena soda. Coba bayangkan kalau yang keluar ini adalah unek-unek dalam hati kita. Karena terlalu sering digoncang, hingga akhirnya kita tidak mampu mengendalikan diri dan memuntahkan semuanya. Maka sudah bisa dipastikan akan ada banyak orang yang juga semakin terluka. Apapun yang kita katakan ketika kita emosi tidak akan menjadi sebuah solusi, apalagi jawaban. Tetapi yang terjadi justru akan memicu satu pertengkaran, satu permusuhan yang tidak pernah kunjung habis. Maka ada kalanya kita harus menutup diri, menutup mulut, menutup telinga ketika kita sedang diguncang. Baik itu oleh permasalahan hidup atau oleh omongan-omongan orang yang mungkin tidak benar seperti apa yang sebenarnya terjadi. Berusaha untuk menutup mulut ketika kita belum tahu tentu apa itu yang menjadi kepastian. Maksudnya adalah kalau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, lebih baik tutup mulut supaya yang keluar bukan masalah. Tetapi yang satu ini kenapa tidak muncrat? Karena tidak saya buka. Padahal tadi sama-sama saya kocok loh. Tidak muncrat. Karena apa? Karena tidak dibuka. Karena hidup itu harus seperti ini. Ada kalanya kita harus menahan diri dan menutup mulut. Ketika goncangan itu terjadi, berusaha untuk menutup mulut, menutup telinga. Supaya tidak memunculkan, mengeluarkan hal-hal yang tidak baik yang akan merugikan. Minimal saya tidak tambah ngepel lebih luas kalau ini nggak tak buka. Minimal kita tidak harus menambah masalah ketika kita dapat menutup mulut, menutup diri. Nah ini yang harus kita waspadai. Selain input yang masuk, maka kita harus mewaspadai output yang akan keluar. Kalau kita salah, maka yang terjadi hanya akan menambah masalah. Kembali lagi ke dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-5a. Tetapi kuasailah dirimu di dalam segala hal. Sekali lagi saya katakan, kuasailah diri kita di dalam segala hal. Mau orang berbicara apa, mau orang menjatuhkan seperti apapun, mau masalah datang sebagaimanapun besarnya, di tengah pandemi yang seperti ini, kesusahan demi kesusahan, PPKM yang mungkin menyulitkan bagi sebagian kita. Tapi tetaplah berusaha untuk menguasai diri. Supaya tidak keluar sesuatu yang buruk yang hanya akan menimbulkan permasalahan lebih luas lagi. Kiranya ini bisa memberkati kita semua. Sekali lagi saya katakan dan pesankan, kuasai diri kita. Kita tidak akan dapat mengontrol semua orang di sekitar kita. Tapi yang pasti kita dapat mengontrol hati kita, mulut kita, dan telinga kita. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Biar kiranya Tuhan menguatkan hati kami. Di tengah berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan kami. Biarlah kami tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami tetap dapat mengendalikan diri kami. Meskipun mungkin ada banyak orang yang tidak suka dengan keberadaan kami, tidak suka terhadap apa yang kami kerjakan, walaupun mungkin saja kami tidak melakukan kesalahan. Namun biarlah Tuhan yang mengampuni mereka, dan biarlah Tuhan juga yang menguatkan hidup dan hati kami. Meskipun kami ada dalam masalah dan persoalan yang besar sekalipun, dampak dari pandemi yang juga masih terus meluas, baik secara kesehatan, perekonomian, dan sebagainya. Kami percaya ketika kami dapat mengendalikan diri, menutup mulut kami, menahan diri untuk tidak meluapkan yang menjadi apa yang kami rasakan dalam bentuk perbuatan. Tuhan tolong kuasai kami, Tuhan tolong mampukan kami. Dan biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami yang mendengar dan melakukannya. Mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.